Aku diusir oleh suamiku karena hamil anak perempuan, dan dia menikah lagi karena hanya menginginkan anak laki-laki. Setelah aku melahirkan ternyata anakku laki-lakiku buat dia menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Pontianak, Bekasi, Cianjur dan Purbalingga, bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Hong Kong dan Singapura. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Kita lanjut ke ceritanya. Aku menikah dengan Arfan, seorang pria yang oleh banyak orang dianggap sebagai lambang kesempurnaan. Ia bukan hanya tampan dan cerdas, tapi juga lahir dari keluarga terpandang yang menguasai jaringan bisnis besar di berbagai sektor. Arfan adalah pewaris tunggal dari bisnis keluarga yang telah dibangun selama 3 generasi, dan semua orang tahu, masa depannya cerah, begitu pula dengan siapapun yang berdiri di sisinya. Pernikahan kami digelar megah. Sebuah resepsi yang tampak seperti adegan dari film romantis. Ballroom luas bertabur lampu kristal, gaunku menjuntai indah dengan detail bordir yang dijahit tangan, dan musik klasik mengalun lembut mengiringi langkah kami saat menari untuk pertama kalinya sebagai suami istri. Para tamu berdatangan dari berbagai kalangan. Pejabat, pengusaha, sosialita. Semua mata tertuju pada kami, seolah-olah kami adalah simbol cinta sejati yang dirayakan semesta. Di hari itu, aku sungguh percaya bahwa aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Terima kasih sudah memilih aku, Fen, bisikku pelan saat kami duduk berdua di ruang ganti, menjauh sejenak dari keramaian pesta. Mataku berkaca-kaca, hatiku dipenuhi rasa syukur. Ia menggenggam tanganku erat, lalu mengecupnya lembut. Kamu bukan hanya pilihanku, Laras. Kamu takdirku, ucapnya dengan suara dalam yang membuat hatiku bergetar. Aku janji, kamu akan jadi wanita paling bahagia di dunia. Aku akan jaga kamu, apapun yang terjadi. Dan memang, di awal pernikahan, Arfan menepati janjinya. Setiap pagi, aku bangun dengan senyuman. Arfan selalu mencium keningku sebelum ia berangkat kerja. Tak jarang ia membangunkanku dengan sarapan di tempat tidur, lengkap dengan bunga mawar di nampan. Ia tahu aku menyukai teh melati hangat dan kroasang lembut isi keju. Ia hafal semua detail kecil yang aku suka, hal-hal yang bahkan kadang aku lupa tentang diriku sendiri. Pagi, istriku tercinta, katanya suatu hari sambil menyerahkan secangkir teh. Aku tertawa pelan, masih mengantuk. Kamu nggak harus repot-repot begini, Fen. Harus dong, jawabnya sambil duduk di tepi ranjang. Membahagiakan kamu itu tugas hidupku sekarang. Dan saat dia mengatakan itu, aku percaya sepenuhnya. Hari-hari berlalu seperti mimpi indah yang terus berulang. Kami sering menghabiskan waktu akhir pekan dengan liburan spontan, kadang ke villa keluarga di puncak, atau sekadar berjalan kaki berdua di taman sambil berbicara tentang masa depan. Aku ingin punya 2 anak, ucapku suatu malam sambil menyandarkan kepala di bahunya. Kalau anak kita perempuan, wajahnya pasti kayak kamu, katanya sambil membelai rambutku. Aku tertawa kecil. Kalau laki-laki, kayak aku. Tapi semoga lebih pintar dan enggak keras kepala. Godanya, membuatku mencubit pelan lengannya. Kami tertawa bersama, larut dalam kebahagiaan yang begitu hangat. Tak ada yang tampak kurang. Tak ada celah untuk keraguan. Di mata keluarga besar Arfan, aku adalah menantu ideal. Ibu mertuaku sering menyentuh tanganku dan berkata, "Nak, kamu membawa ketenangan dalam rumah ini. Kamu seperti putri yang tidak pernah aku miliki."
Aku tersenyum, meski dalam hati kadang ragu, apakah benar semua ini setulus yang terlihat? Tapi aku memilih mengabaikannya. Karena siapa aku untuk meragukan kebahagiaan yang begitu utuh? Semua orang berkata aku beruntung. Teman-temanku iri melihat kehidupan rumah tanggaku. Media sosial kami dipenuhi foto-foto mesra, berpegangan tangan, berpelukan, tertawa. Semua menganggap kami pasangan panutan. Komentar bermunculan. Couple goals banget. Duh, pengen punya suami kayak Mas Arfan. Laras cantik, Arfan ganteng. Anaknya pasti lucu-lucu nanti. Dan setiap komentar itu, entah kenapa, membuatku semakin ingin percaya bahwa hidupku benar-benar seindah yang mereka lihat. Tapi di antara senyuman dan pelukan itu, ada satu sisi dari Arfan yang belum sepenuhnya aku mengerti. Tatapan kosongnya saat ia mengira aku sedang tidak memperhatikannya. Telepon yang tiba-tiba ia akhiri saat aku masuk ruangan. Pulang larut malam dengan alasan lembur yang makin sering. Namun aku menolak berpikir buruk. Dia lelah. Dia sibuk. Semua ini demi masa depan kami, bisikku pada diri sendiri setiap malam. Karena aku terlalu mencintainya untuk membiarkan rasa curiga merusak kisah indah yang sudah terlanjur kupercaya sebagai takdirku. Aku pikir, selama aku menjadi istri yang baik, setia, sabar, dan penuh kasih, maka semuanya akan selalu baik-baik saja. Tapi ternyata, cinta yang terlihat sempurna dari luar, bisa menyimpan luka yang perlahan menganga dari dalam. 3 bulan setelah pernikahan yang tampak seperti mimpi itu, suasana mulai berubah. Awalnya perlahan, lembut seperti kabut tipis yang tak disadari kehadirannya. Tapi kemudian, kabut itu menjadi gelap, dingin, dan menyesakkan. Semua bermula dari satu pertanyaan sederhana yang diulang-ulang seperti kaset rusak oleh ibu mertuaku. Sudah ada kabar bahagia, Laras? Udah telat belum bulan ini? Ibu sudah siap gendong cucu. Loh. Awalnya aku tersenyum, menanggapi dengan sopan dan sabar. Aku pikir itu wajar. Setiap orang tua pasti mendambakan cucu. Tapi semakin hari, pertanyaannya berubah menjadi tekanan yang menghantam batinku tanpa ampun. Tak ada lagi basa-basi. Kini nadanya lebih dingin. Lebih menuntut. Kamu itu perempuan, tugas utamamu melahirkan keturunan. Jangan cuma sibuk berdandan dan duduk manis di rumah. Ingat, keluarga ini butuh penerus. Arfan anak laki-laki satu-satunya. Jangan sampai jangan sampai dia cari yang bisa kasih dia keturunan. Perkataannya seperti belati. Menusuk halus, tapi dalam. Aku hanya bisa menunduk. Tersenyum pahit. Menelan semua rasa sesak yang bergumpal di tenggorokan. Ingin rasanya berteriak. Ingin menjelaskan bahwa aku dan Arfan belum berhenti berusaha. Bahwa setiap bulan aku berharap, berdoa dengan air mata yang membasahi sajadah malam. Tapi apa daya, harapan itu selalu patah saat 2 garis merah tak kunjung muncul di test pack. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika Arfan mulai berubah. Ia, yang dulu begitu lembut dan memujaku setiap hari, kini mulai menjauh. Sentuhannya tak lagi hangat, tapi dingin dan terburu-buru. Ciuman selamat pagi berganti dengan diam. Tatapan matanya kini kosong, seolah aku hanya menjadi benda yang ada, tapi tidak diinginkan. Setiap malam, ia menuntut. Bukan dengan kasih sayang, tapi dengan emosi yang terasa seperti kewajiban. Kamu harus lebih usaha, Ras, katanya suatu malam sambil duduk di tepi ranjang, wajahnya penuh kecewa. Aku usaha, Fen. Aku juga pengen kita punya anak. Jawabku pelan, berusaha menahan getar di suara. Udah 3 bulan, Laras. 3 bulan dan belum ada hasil apa-apa.
Suaranya mulai meninggi. Kamu tahu nggak? Mama tiap hari nanyain aku terus. Aku malu. Aku capek dengar omelannya. Air mataku jatuh begitu saja. Aku juga capek, Fen. Tapi kenapa cuma aku yang disalahin? Kenapa kamu nggak pernah tanya aku ngerasa apa? Nggak pernah peluk aku lagi kayak dulu? Nggak pernah bilang kalau kamu sayang sama aku? Dia hanya diam, menatapku dengan pandangan yang asing. Seolah-olah aku wanita yang baru ia kenal semalam. Bukan istri yang dulu ia puji-puji sebagai anugerah hidupnya. Aku cuma pengen kamu ngerti, keluarga kita butuh anak laki-laki. Kalau kamu sayang aku, kamu bakal ngerti itu, katanya pelan, tapi dingin. Tanpa pelukan, tanpa maaf. Lalu ia pergi tidur tanpa menoleh. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis tanpa suara hingga pagi. Meremas bantal agar tangisku tak terdengar. Berdoa agar Arfan kembali seperti dulu. Agar rumah ini kembali terasa seperti rumah, bukan kandang tuntutan yang kian menyakitkan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah cintanya padaku hanya sebatas kemampuan rahimku? 2 garis merah itu akhirnya muncul. Tanganku gemetar saat melihat hasil tes pack pagi itu. Air mata mengalir tanpa bisa aku tahan. Bukan karena sedih, tapi karena harapan yang selama ini terasa begitu jauh, akhirnya datang menghampiri. Aku menggenggam tes pack itu erat-erat. Seolah takut kabar bahagia ini bisa menghilang begitu saja jika aku melepaskannya. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Bisikku berulang kali sambil menyeka air mata yang terus turun dari pipi. Rasa bahagia itu memenuhi dadaku. Aku ingin berlari. Ingin segera memeluk Arfan dan memberitahu bahwa aku sedang mengandung buah hati kami. Bayi kecil yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, saat Arfan bersiap pergi ke kantor, aku berdiri di depannya sambil menyembunyikan senyum yang sulit aku bendung. Fen, panggilku pelan. Haum, jawabnya sambil merapikan jas. Aku menyodorkan tes pack itu dengan tangan gemetar. Aku hamil. Arfan menoleh. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Ia menatapku, lalu menatap tes pack itu. Wajahnya berubah, tidak terlalu jelas, antara bingung, kaget, atau lega. Tapi kemudian dia tersenyum. Senyum tipis, singkat, seperti sekilas kilatan cahaya di balik awan gelap. Beneran? Tanyanya, nyaris berbisik. Aku mengangguk cepat, air mata mulai turun lagi. Aku udah periksa juga ke dokter. Kandungannya sehat, masih awal, tapi semua normal. Ucapku dengan suara lirih, berusaha menahan haru. Arfan menarikku ke dalam pelukan. Hangat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa menjadi wanita yang dicintai lagi. Akhirnya, katanya pelan. Kamu berhasil, Laras. Kamu berhasil. Hari-hari berikutnya aku lalui dengan senyum yang tak pernah benar-benar hilang dari wajahku. Aku mulai menulis jurnal kehamilan, memotret setiap momen perubahan tubuhku, dan berbicara dengan janin di perutku seperti seorang sahabat. Kamu akan jadi anak yang kuat, ya sayang. Mama janji akan lindungi kamu. Tapi kemudian datanglah hari itu, hari yang mengubah segalanya. Usia kehamilanku memasuki bulan keempat. Dokter menyarankan kami melakukan USG untuk melihat perkembangan janin. Aku dan Arfan duduk berdampingan di ruangan bernuansa putih itu, mataku tak lepas dari layar monitor. Ini jantungnya berdetak dengan sangat baik, kata dokter sambil tersenyum. Posisi plasenta juga bagus, berat janin normal. Lalu ia menatap kami, seolah hendak menyampaikan kabar yang lebih besar. Kalau dari hasil USG ini, kemungkinan besar, bayinya perempuan.
Jantungku berdebar cepat. Aku menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Perempuan, bayiku perempuan. Seorang putri kecil yang akan menjadi cermin cintaku dan Arfan. Tapi saat aku menoleh, ekspresi Arfan bukan bahagia. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Ia tidak berkata sepatah pun di ruang itu. Ia hanya diam, menatap layar monitor dengan tatapan dingin. Ketika kami sampai di rumah, ia langsung menuju ruang tengah. Mengambil gelas di meja, lalu, brak. Suara pecahan kaca menggema di seluruh ruangan. Aku terlonjak, tubuhku refleks mundur. Perempuan? Kamu hamil anak perempuan? Teriaknya dengan mata membelalak penuh amarah. Fen, dengar dulu, ini bukan salah. Kamu gak becus, Laras? Katanya, menunjuk wajahku dengan telunjuk yang gemetar karena emosi. Aku udah bela-belain sabar. Udah nahan malu di depan mama. Sekarang kamu malah kasih aku anak cewek? Arfan, tolong dia anak kita, dia darah daging kamu. Aku butuh penerus, Laras. Anak laki-laki yang bisa nerusin bisnis keluarga. Bukan anak perempuan yang gak ada harganya di keluarga ini. Kata-katanya menghantamku lebih keras daripada pecahan kaca di lantai. Lututku lemas. Aku jatuh terduduk, memeluk perutku yang mulai membuncit, berusaha melindungi janin kecil di dalamnya dari kebencian ayahnya sendiri. Jangan bicara begitu. Dia bisa dengar, Fen. Dia bisa rasakan, ucapku sambil terisak. Tapi Arfan hanya mengacak-acak rambutnya dan pergi, membanting pintu kamar sekuat mungkin. Aku sendiri di ruang tamu, dikelilingi keping-keping kaca dan tangisan yang tak sanggup aku redam. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai merasa takut. Takut pada pria yang dulu bersumpah akan menjagaku. Takut pada rumah yang dulu kuanggap tempat paling aman. Tapi yang paling menyakitkan, aku takut anakku akan tumbuh tanpa cinta dari ayahnya sendiri. Sejak hari itu, sejak dokter mengucapkan kata, perempuan, hidupku tak pernah lagi sama. Rumah yang dulu dipenuhi senyum dan belayan, kini menjadi tempat yang penuh luka. Dinding-dindingnya tak lagi menggemakan tawa, hanya suara-suara tajam yang menusuk batin. Setiap langkahku terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku harus hati-hati, atau akan berdarah lagi. Arfan berubah drastis. Ia tak lagi berbicara dengan nada lembut. Bahkan tatapan matanya padaku sudah tak menyimpan kehangatan. Setiap kali aku mencoba bicara, ia hanya menoleh dengan ekspresi datar, lalu melontarkan kalimat-kalimat yang membuat dadaku sesak. Perempuan gak becus, kamu bahkan gak bisa kasih aku apa yang aku mau. Cuma rahim aja, Laras. Itu pun kamu gagal. Aku terdiam, menunduk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Tapi air mata tak lagi cukup untuk membungkus semua rasa sakit itu. Setiap hari, kata-kata Arfan semakin kasar. Ia mulai mencari-cari kesalahan dari hal-hal kecil. Lauk asin banget, kamu masak pakai lidah atau cuma ngasal? Rumah kayak kapal pecah, kamu seharian ngapain aja sih? Hamil bukan alasan buat jadi pemalas. Nggak usah sok lemah. Dan setiap kalimat itu seperti cambuk tak terlihat, menghantam batinku satu persatu. Aku tak melawan. Karena setiap kali aku mencoba menjelaskan, ia hanya semakin marah. Tapi yang paling menghancurkan adalah ketika ibu mertuaku ikut masuk ke dalam lingkaran kekerasan itu. Awalnya dia masih bersikap manis di depan orang lain, seolah tetap menjadi mertua penyayang yang membimbing. Tapi ketika hanya kami bertiga di rumah, aku, Arfan, dan dia, topengnya tanggal.
Dan aku melihat wajah sebenarnya dari seorang wanita yang menganggap menantu hanya sebatas mesin penghasil cucu. Pantas aja kamu gak bisa kasih anak laki-laki. Dari tampang aja udah kampungan. Katanya suatu sore saat aku sedang duduk memegangi perutku yang mulai besar. Aku menatapnya tak percaya, tapi tak mampu membalas. Nafasku sesak. Rahimmu payah. Keluarga besar ini nggak butuh perempuan lemah kayak kamu. Kalau Arfan dulu nurut sama ibu, dia pasti nikah sama Clara, bukan kamu. Clara itu dokter, pintar, keluarga terpandang, bukan kayak kamu yang datang dari desa, bawa badan doang. Aku menggigit bibir hingga nyaris berdarah, menahan diri agar tak menangis di depannya. Tapi air mata tetap turun, diam-diam, tanpa suara. Ibu, kataku lirih, berharap masih ada sedikit belas kasih. Jangan panggil aku ibu, bentaknya. Kamu belum pantas jadi bagian dari keluarga ini. Ketika Arfan pulang, aku berharap, sekali saja, dia akan membelaku. Bahwa ia akan berdiri di antara aku dan ibunya, bahwa ia akan melindungi aku dan anak dalam kandunganku. Tapi harapan itu lagi-lagi jadi mimpi kosong. Ia justru duduk di samping ibunya dan mengangguk pelan saat wanita itu terus melontarkan caci maki ke arahku. Mama cuma bilang kenyataan. Ras, jangan terlalu baper, ucapnya enteng. Kamu harus kuat kalau mau tetap di sini. Keluarga ini nggak cocok buat perempuan lembek. Malam harinya, aku menangis dalam diam. Duduk di lantai kamar mandi, memeluk lututku sendiri, menggigil bukan karena dingin, tapi karena rasa hampa yang mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Maafin Mama ya, nak, bisikku ke perutku. Mama nggak tahu harus bagaimana. Mama juga luka, sayang. Dalam keheningan itu, aku mulai merasa seperti hantu di rumah sendiri. Tak terlihat, tak didengar, tak dianggap. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Hari demi hari, kekerasan psikis itu terus meningkat. Arfan kadang menghempaskan benda di depan wajahku, memukul meja, bahkan menendang kursi hanya karena aku terlalu lama membuka pintu. Ia tidak pernah menyentuhku secara fisik. Belum. Tapi setiap kata-katanya sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan bagian terdalam dari jiwaku. Dan setiap malam aku mulai bertanya, apakah ini pernikahan? Atau ini penjara, yang bahkan tidak punya jeruji, tapi membunuhku perlahan dari dalam? 8 bulan. Aku menghitungnya dengan napas yang semakin berat. Dengan langkah yang semakin lambat dan perut yang makin menonjol dari tubuhku. Janin di dalam kandunganku mulai sering bergerak. Ia menendang, seolah memberiku tanda bahwa ia hidup, bahwa ia ada, bahwa aku tidak sepenuhnya sendiri. Tapi nyatanya, aku lebih sendiri dari sebelumnya. Arfan semakin jarang pulang. Jikapun datang, ia hanya diam atau bersikap dingin. Tak ada lagi sapaan hangat. Tak ada tangan yang mengusap perutku, bertanya apakah aku butuh sesuatu. Bahkan saat aku kesulitan berjalan, ia hanya lewat begitu saja seolah aku tembok yang tak layak dilirik. Ibu mertuaku pun makin menjadi. Ia menyindir siang dan malam, menyuruhku bersih-bersih padahal kakiku sudah bengkak. Sekali waktu aku jatuh karena mengepel lantai, dan ketika aku mengaduh, ia hanya menatapku datar. Baru jatuh gitu aja udah cengeng. Hamil kok manja. Anakmu aja belum tentu berguna, ngapain dijaga-jaga segala. Aku diam. Aku tahan. Demi anakku. Hingga malam itu datang. Malam yang akan kuingat selamanya. Bukan karena bahagia, tapi karena saat itu, aku benar-benar kehilangan semuanya. Hujan turun deras sejak sore. Angin menderu, memukul jendela rumah seperti ingin memecahkannya. Aku duduk di ruang tamu,
menunggu Arfan pulang dengan cemas. Hari itu kami sempat bertengkar. Aku hanya minta ditemani ke dokter untuk kontrol bulanan, tapi ia membentakku dan pergi. Dokter itu kerjaannya perempuan. Urus sendiri. Aku sibuk. Kupikir ia akan tenang setelah pulang. Tapi ternyata, yang datang malam itu bukan sekadar kemarahan, melainkan keputusan. Sekitar pukul 9 malam, mobilnya berhenti di depan rumah. Arfan masuk dengan wajah yang gelap dan mata penuh kemuakan. Tanpa banyak kata, ia mengambil koper dari kamar, mengisinya dengan pakaianku secara kasar. Aku yang masih tertegun hanya bisa berdiri terpaku sambil memegangi perutku yang berat. "Fen, kamu mau ngapain?" tanyaku dengan suara gemetar. "Pergi," katanya singkat, tajam. "Apa?" Aku bilang. "Pergi. Sekarang juga. Malam ini." "Fen, ini udah jam 9 di luar hujan. Aku lagi hamil 8 bulan, kamu gak serius, kan?" Aku memohon, melangkah mendekat dengan langkah yang tertatih. Tapi ia justru mengangkat kopernya, lalu menarik tanganku paksa. "Jangan bikin aku ulang 2 kali. Aku gak mau lihat anak perempuan di rumahku. Anak itu bukan yang aku inginkan. Dan kamu bukan siapa-siapa lagi buat aku. Fen, tolong setidaknya tunggu pagi. Atau, biar aku tidur di kamar pembantu. Tapi jangan usir aku malam-malam begini. Tolong demi anak kita," ucapku nyaris berlutut. "Anak kita?" Ia tertawa sinis. "Itu anak kamu, bukan anakku." Aku tak sanggup berkata-kata lagi. Dunia di sekelilingku berputar. Tapi sebelum aku bisa menenangkan napasku, ia menggenggam lenganku, menyeretku keluar rumah dengan kasar meski aku memegangi perutku erat-erat. Pintu rumah terbuka. Angin malam langsung menyambut tubuhku yang menggigil. Arfan membuka bagasi mobil, melempar kopernya keluar. Lalu tanpa belas kasihan, ia mendorong tubuhku keluar, ke tengah jalan, ke bawah hujan yang mengguyur deras. Aku jatuh berlutut. Lututku menghantam tanah basah. Pakaianku kuyup. Rambutku menempel di wajah. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika ia menatapku untuk terakhir kalinya dengan wajah tanpa rasa bersalah, lalu berkata, "Hidupmu bukan urusanku lagi. Pergi, Laras. Dan jangan pernah kembali." Mobilnya melaju pergi. Cahaya merah lampunya perlahan menghilang di balik hujan dan kabut. Aku terduduk di pinggir jalan, menggigil dan menggenggam perutku sekuat tenaga. Aku menangis bukan hanya karena sakit, tapi karena saat itu, aku benar-benar sendirian di dunia. "Maafin Mama, Nak. Maafin Mama," bisikku dengan suara parau. Dalam hujan malam yang dingin, di bulan ke-8 kehamilanku, aku diusir dari rumah yang dulu kusebut sebagai surga. Dan kini, aku hanyalah wanita hamil dengan 1 koper, 1 doa, dan sisa-sisa harapan yang mulai padam. Hidupku berbalik 180 derajat, hanya dalam hitungan malam. Dari rumah besar berpilar megah, kini aku menghuni kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter, dengan dinding yang penuh bercak lembab dan langit-langit yang kadang bocor saat hujan turun. Aku tinggal di rumah kos tua milik Burini, seorang janda tua yang tubuhnya sudah membungkuk dimakan usia, tapi wajahnya masih menyimpan cahaya ketulusan yang hangat. "Kamu bisa tinggal di sini dulu, Nak. Kamarnya memang kecil, tapi setidaknya kamu gak kehujanan," katanya sambil menyerahkan kunci kamar dengan tangan yang bergetar karena rematik. Aku hanya bisa menunduk, menahan tangis yang seolah tak pernah habis sejak malam itu. "Terima kasih, Burini. Saya nggak tahu harus kemana lagi." Ia menepuk punggungku pelan, lalu tersenyum lembut. "Kamu bukan beban, Nak. Kamu sedang jatuh.
Tapi orang jatuh bukan berarti kalah. Kata-kata itu sepele mungkin bagi orang lain, tapi untukku, seperti tali pengikat terakhir yang menahanku agar tak jatuh ke jurang paling dalam. Untuk pertama kalinya setelah diusir dari rumah, aku merasa dilihat, diterima. Hari-hariku berubah menjadi perjuangan sunyi yang tak pernah benar-benar usai. Setiap pagi aku terbangun lebih awal dari penghuni kos lainnya, duduk di lantai dingin dengan perut besar yang terus menekan tulang punggungku. Aku mulai menjahit, menggunakan mesin jahit tua milik Bu Rini yang katanya sudah diwariskan dari ibunya dulu. Aku tak pandai, tapi aku belajar. Pelan-pelan. Jahitan pertama terlihat berantakan, tapi Bu Rini menyemangati. Jahit itu bukan soal cepat, tapi soal sabar dan telaten. Kayak hidup juga, kan? Sore hari aku membuat kue-kue kecil dari bahan seadanya. Kue bolu kukus, donat sederhana, kadang onde-onde isi kacang hijau. Aku jajakan ke tetangga sekitar, ke warung kecil, dan sesekali titip di lapak pasar malam. Dengan perut yang makin besar, langkahku makin berat. Tapi aku tetap berjalan. Demi anakku. Demi kehidupan baru yang masih kupercaya akan datang suatu hari nanti. Kadang aku duduk sendiri di pojok kamar, memandangi tumpukan kain sisa, atau sisa adonan kue yang tak laku terjual. Hujan menetes lewat atap bocor, membuat basah lantai dekat kasur tipis tempatku tidur. Nak, kamu dengar suara hujan, ya? Dingin ya? Sayang, tapi kamu jangan takut. Mama kuat. Kita kuat. Suatu malam, perutku mulai terasa nyeri. Aku menggigil. Kamar kos gelap karena lampu padam. Aku sendirian. Tanganku memegangi perut sambil meringkuk di kasur. Peluh dingin membasahi dahi. Ya Allah, tolong jangan sekarang. Belum waktunya. Bu Rini yang mendengar rintihanku langsung masuk membawa lampu minyak. Ia panik, tapi tangannya tetap terampil memijat punggungku perlahan. Kamu butuh bidan, Laras. Tunggu, ibu panggil Bu Siti, ya. Aku hanya mengangguk. Tubuhku gemetar, wajahku basah oleh air mata dan keringat. Malam itu, aku sadar, ini mungkin titik terendah dalam hidupku. Tak ada suami yang menggenggam tanganku. Tak ada keluarga yang menunggu di ruang bersalin. Tak ada ayah yang menyambut anaknya. Hanya seorang janda tua dan doa-doa lirih dari bibir yang mulai kehilangan tenaga. Tapi anehnya, di tengah semua penderitaan itu, aku merasakan kekuatan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kekuatan seorang ibu. Kekuatan yang lahir dari kehancuran, dari penghinaan, dari penolakan tapi tetap hidup. Tetap bertahan. Aku tak lagi menunggu Arfan datang menjemputku. Aku tak lagi berharap pintu rumah megah itu terbuka untukku. Aku hanya ingin satu hal, melihat anakku lahir dengan selamat. Di pelukanku. Di dunia yang, meskipun kejam, masih menyisakan orang-orang sebaik Bu Rini. Malam itu langit gelap pekat. Tak ada bintang. Angin berdesir kencang, membuat dahan pohon meliuk seperti bayangan-bayangan asing yang menyeramkan di luar jendela rumah Bu Rini. Di dalam kamar kecil yang menjadi tempat perlindunganku selama 2 bulan terakhir, aku menggeliat menahan rasa sakit yang tak tertahankan di bagian bawah perutku. Nafasku mulai tersengal. Tubuhku berkeringat dingin. Rasa sakit itu datang dalam gelombang, semakin lama semakin tajam dan menusuk hingga ke tulang. Aku tahu, waktunya telah tiba. Bu Rini, sakit-sakit aku mau melahirkan. Rintihku lirih sambil menggenggam ujung sprei kasur tipis yang sudah basah oleh keringatku sendiri. Mata Bu Rini membelalak saat melihat tubuhku gemetar. Tanpa banyak kata, ia bergegas memanggil Bu Siti, bidan kampung yang rumahnya tak jauh dari kos.
Hanya butuh waktu 10 menit sampai perempuan parubaya itu datang dengan perlengkapan sederhana dan tangan yang telah terbiasa menyambut kehidupan baru. Aku dibaringkan di lantai kamar yang dialasi selimut lusuh, dengan bantal tipis di bawah kepalaku. Cahaya lampu minyak redup menari-nari di dinding kamar, seperti ingin menyampaikan bahwa malam ini akan menjadi malam yang tak akan pernah kulupakan. Tarik napas dalam, Laras lalu dorong saat kontraksinya datang. "Ayo, kamu pasti bisa." Suara Bu Siti terdengar tegas namun hangat. Aku mengangguk lemah. Tubuhku sudah hampir habis tenaganya, tapi aku terus berjuang. Rasa sakit itu terasa seperti memisahkan nyawaku dari ragaku. Di setiap tarikan napas, aku rasakan tubuhku seperti terkoyak. Tanganku menggenggam tangan Bu Rini erat-erat, keringatku membasahi semuanya. Ya Allah, tolong jangan biarkan aku mati. Aku harus lihat anakku, aku harus hidup demi dia, isakku dalam hati. Tiba-tiba aku merasa hangat di antara kedua kakiku, lalu pandanganku mulai kabur. Bu Siti tampak panik. Aku mendengar suara-suara terburu-buru. Ada darah. Banyak. Aku tahu, aku sedang pendarahan. Laras, tahan. Kamu harus tetap sadar. Kamu kehilangan banyak darah. Bu Siti mulai membungkus tubuh bayiku yang baru lahir, sementara Bu Rini memegang wajahku dengan air mata berlinang. "Nak, jangan tidur, jangan pejamkan mata demi bayi itu, sayang." Air mataku mulai mengalir perlahan. Mataku buram. Tapi kemudian, aku mendengar suara. Tangisan. Tangisan pertama yang paling merdu yang pernah kudengar seumur hidupku. Aku mengangkat kepala sedikit, meski terasa seperti mengangkat gunung, dan Bu Siti perlahan menyodorkan bungkusan kain putih ke dadaku. "Dia laki-laki, Laras. Bayimu laki-laki. Sehat, kuat, tampan." Aku terdiam. Napasku tercekat. Aku menatap wajah mungil itu, matanya yang masih tertutup, bibir mungilnya yang masih basah, dan tangannya yang menggenggam udara dengan tenaga kecil tapi penuh harapan. Tangisku pecah. Bukan lagi tangis kesakitan, tapi tangis jiwa. Tangis luka yang akhirnya disiram dengan satu keajaiban Tuhan. "Laki-laki?" bisikku lirih. "Ya, sayang, anakmu laki-laki." Kupeluk bayi itu erat-erat. Tubuhku masih gemetar. Tapi dalam pelukan itu, aku merasa hangat yang belum pernah kurasakan sejak lama. Hangat yang menyalakan cahaya di ujung lorong gelap bernama hidupku. "Anakku yang kau buang, ternyata yang kau impikan." Suaraku pecah dalam tangis. Ya Allah, dia laki-laki, laki-laki yang selama ini dia inginkan. Aku terisak. Tubuhku tak berhenti bergetar. Luka di tubuh dan hati ini rasanya seperti menghilang sesaat karena satu kenyataan kecil yang menyentuh jantungku. "Arfan, kau buang aku, kau tendang aku, saat aku sedang mengandung anak laki-lakimu. Tapi kini, tak ada lagi yang ingin kubuktikan pada siapapun. Tak pada Arfan. Tak pada ibu mertuaku. Anak ini, cukup. Dia adalah jawabanku. Kehadirannya adalah pembalasan dari langit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta yang lahir dari luka tetap bisa menciptakan keajaiban." Malam itu, di rumah kos tua, di tengah hujan, dengan sisa tenaga dan darah yang hampir habis, aku melahirkan bukan hanya seorang anak, tapi aku melahirkan harapan. Aku menamai anakku Rayyan, sebuah nama yang kubaca dari buku kecil saku milik Bu Rini tentang nama-nama Islami. Nama itu berarti pintu surga bagi orang yang rajin berpuasa. Tapi bagiku, Rayyan bukan sekadar nama indah. Ia adalah jawaban atas doaku. Cahaya yang menuntunku keluar dari gelap. Nafas yang membuatku hidup kembali. Setiap pagi aku bangun sebelum fajar.
Bukan hanya untuk menyiapkan adonan kue atau membuka mesin jahit tua, tapi juga untuk mencium dahi mungil Ryan yang masih tertidur lelap. Dalam tidur itu, ia tampak damai, seolah dunia tak pernah menyakitinya. Padahal aku tahu, ia lahir dari luka. Tapi aku bersumpah dalam hati, dunia tidak akan menyakitinya lagi. Selama aku masih hidup, tak seorang pun akan menyakitinya. Hari-hariku padat. Tapi ada semangat baru yang menyala dalam dada. Aku menyusui Ryan sambil menjahit, belajar sambil mengayun-ayunkan kain. Saat ia tertidur di pelukanku, aku membuka ponsel tua warisan Burini, mencari-cari video kursus menjahit online gratis di YouTube. Aku menonton pelan-pelan, mengulang berkali-kali, mencatat dengan teliti. Kadang sinyal hilang, kadang ponsel panas dan mati sendiri. Tapi aku terus mencoba. Karena aku tahu, hidupku tidak bisa begini terus. Aku harus lebih dari ini. Ryan, bisikku suatu malam sambil menyelimuti tubuh kecilnya. Kita harus keluar dari rumah kos ini. Mama janji akan buat kamu bangga. Beberapa minggu kemudian, aku nekat. Dengan modal tabungan kecil dari hasil menjual kue dan menjahit permak baju tetangga, aku mulai membuka usaha kecil-kecilan. Aku menyewa kios sempit di pinggir jalan. Hanya cukup untuk satu meja jahit, beberapa gantungan baju, dan papan nama sederhana bertuliskan Laras Tailor Fashion, jahitan rapi, harga bersahabat. Di awal, tak banyak yang datang. Orang-orang hanya lewat, melirik, lalu berlalu. Tapi aku tak menyerah. Aku tawarkan brosur ke warung, ke ibu-ibu yang lewat, ke teman-teman Burini. Hari pertama, 1 pelanggan. Hari kedua, tak ada. Hari ketiga, 2 pelanggan. Tiap baju yang dijahit, aku kerjakan dengan hati-hati, penuh cinta, seolah aku sedang menjahit masa depanku sendiri. Aku percaya, setiap benang yang kupasangkan adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Bagus sekali, Mbak. Jahitannya rapi, kata salah satu pelanggan sambil tersenyum. Terima kasih, Bu. Kalau cocok, saya tunggu orderan selanjutnya ya. Jawabku dengan senyum yang selama ini sudah lama hilang dari wajahku. Pelan tapi pasti, nama Laras Tailor mulai dikenal di lingkungan sekitar. 1 pelanggan membawa 2 pelanggan lain. Ada yang datang hanya ingin memendekkan celana, tapi kemudian kembali untuk menjahit seragam sekolah anak. Ada ibu-ibu yang minta dibuatkan baju kondangan. Bahkan ada yang memintaku menjahit kebaya sederhana untuk lamaran. Ryan tumbuh di tengah suara mesin jahit dan harum bolu kukus. Setiap aku melihatnya tertawa, merangkak, menyebut "Ma, Ma". Untuk pertama kalinya, aku merasa seluruh luka masa lalu sedikit demi sedikit mengering. Aku tak lagi menyimpan dendam. Aku tak lagi menangis karena ditinggalkan. Kini aku menangis karena bahagia. Karena aku bertahan. Karena aku bangkit. Ryan, kamu adalah alasan Mama tetap hidup. Dan dari kamu, Mama belajar bahwa luka bukan akhir dari segalanya, tapi permulaan yang lebih kuat. Tahun demi tahun berlalu, seperti angin yang tak terasa namun diam-diam mengubah bentuk pepohonan. Dan dalam hembusan waktu itu, aku menyaksikan sendiri bagaimana luka berubah menjadi cahaya. Sakit menjadi kekuatan. Derita menjadi doa yang hidup. Ryan kini tumbuh menjadi anak lelaki yang tak hanya tampan, tapi juga cerdas dan berhati lembut. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Ia senang membaca, bahkan sejak belum lancar bicara. Aku masih ingat betul, di usia 4 tahun, ia sudah bisa mengeja satu persatu huruf di bungkus deterjen atau papan reklame. Kadang, ia mengejutkanku dengan pertanyaan-pertanyaan polos tapi tajam. Ma,
Kenapa kita nggak punya mobil kayak teman-teman di sekolah? Karena mobil itu butuh bensin, dan kita butuh nasi dulu, jawabku sambil tersenyum. Ryan terkikik, lalu memelukku. Kalau gitu nanti aku beliin mama mobil ya, kalau udah kerja. Ah, Ryan, anak ini memang berbeda. Di sekolah, ia selalu menjadi kebanggaan. Ia tak hanya pintar di kelas, tapi juga disukai teman-temannya karena sikap sopan dan rendah hati. Setiap kali guru memanggilku di akhir semester, aku selalu cemas. Tapi bukan karena takut akan nilai buruk. Aku cemas karena hati ini terlalu cepat menangis saat mendengar kata-kata membanggakan. Ibu Laras, Ryan lagi-lagi juara umum. Tapi yang lebih membanggakan, dia sangat menghormati gurunya. Kami bangga punya murid seperti dia. Air mataku selalu menggenang, meski aku berusaha menahan. Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha mendidiknya dengan hati. Saya tidak punya apa-apa, selain itu. Di rumah, Ryan sering membantu di kios kecilku yang kini sudah berkembang jadi toko sederhana. Ia membantu menyusun kain, membukakan pintu untuk pelanggan, bahkan sesekali membuat teh untuk ibu-ibu yang menunggu jahitan. Ryan bantu setrika, ya, biar mama bisa istirahat sebentar. Anak sekecil itu, begitu dewasa dalam cara mencintaiku. Kadang aku merasa, Tuhan menciptakan Ryan bukan sekadar sebagai anak, tapi sebagai obat, sebagai penghapus luka. Sebagai jawaban dari setiap isak tangis yang dulu kulantunkan dalam doa-doa tengah malam. Setiap kali aku menatap matanya, mata yang tak mewarisi kebengisan ayahnya, tapi justru menyimpan kehangatan yang menyembuhkan, aku merasa luka hatiku sembuh, perlahan tapi pasti. Mama senyum terus sih lihat Ryan. Memang aku lucu, ya? Aku tertawa, mencubit pipinya. Bukan cuma lucu. Kamu anugerah paling indah yang mama punya. Ryan hanya terkekeh, lalu kembali menekuni buku gambarnya. Aku menatapnya dari balik meja jahit. Dan dalam hening itu, aku berbisik dalam hati. Terima kasih, Tuhan. Dulu aku disiksa karena tak bisa memberikan anak laki-laki. Tapi lihatlah, yang mereka buang, kini tumbuh menjadi lelaki sejati. Laki-laki kecil yang hatinya lebih besar dari dunia yang pernah menyakitiku. Aku tak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Dari sebuah toko kecil yang kumulai dengan 1000 harapan dan ribuan jahitan, kini usahaku berkembang pesat seperti tanaman yang tumbuh dengan cepat setelah hujan. Semua bermula dengan desain bajuku yang dipakai oleh seorang selebgram terkenal, Rachel, yang sering tampil di media sosial dengan ribuan pengikut. Ia datang ke tokoku yang sederhana itu dengan temannya, hanya untuk menjahitkan gaun untuk acara ulang tahun anaknya. Tidak ada yang istimewa, hanya permintaan biasa dari seorang pelanggan yang ingin tampil anggun. Namun, keajaiban terjadi. Rachel memotret gaun yang telah kukerjakan dengan penuh hati itu dan mengunggahnya di Instagram. Tanpa sengaja, desain itu langsung viral. Dalam hitungan jam, postnya mendapat ribuan like dan komentar. Gaun cantik dan unik. Ini desain siapa? Tanya banyak orang. Aku terkejut. Ponselku berdering non-stop. Pesanan mengalir masuk dari berbagai penjuru, mulai dari Jakarta hingga Bali, dari luar negeri bahkan. Pelanggan tak hanya datang untuk menjahit pakaian, tapi juga untuk membeli produk yang sudah aku desain dengan tangan sendiri. Laras, ini gila, desainmu viral. Kata Bu Rini lewat telepon, suaranya penuh kegembiraan. Iya, Bu, aku nggak percaya juga, tapi ini nyata. Jawabku, mataku berkaca-kaca. Paket kain, benang, dan bahan-bahan fashion mulai menumpuk di rumah kos kecil kami.
Aku hampir tak bisa mengimbanginya sendirian. Tapi dengan bantuan Ryan yang kini sudah semakin besar dan banyak membantu, aku terus berjuang. Udah banyak yang telepon. Ada yang pesan gaun lagi. Itu pasti yang baru viral, kan? Ryan berteriak dari ruang tamu saat melihat ponselku berbunyi. Aku mengangguk. Wajahku tak bisa menyembunyikan senyum kebahagiaan. Tak hanya aku yang terkejut. Ryan pun merasakan betapa perubahan ini begitu cepat. 1 bulan kemudian, beberapa selebgram lain mulai mengenakan desainku. Dan setelah itu, tawaran dari investor datang, sebuah peluang yang tak pernah kuimpikan. Mereka melihat potensi dari desainku yang terus diminati, dan mereka ingin berinvestasi dalam bisnisku. Dengan bantuan mereka, dalam 2 tahun usahaku berkembang pesat. Aku membuka butik kecil yang akhirnya berkembang menjadi butik besar dengan konsep yang elegan, penuh dengan desain yang memadukan keindahan tradisional dan modern. Toko online yang awalnya hanya memasarkan produk dari rumah kini, memiliki ribuan pelanggan dari berbagai kota besar. Setelah 2 tahun berjuang, aku bisa merasakan hasilnya. Hasil dari setiap benang yang kupasang, dari setiap jahitan yang kulewati malam-malam panjang itu. Aku tidak hanya sukses dalam bisnis, tapi juga membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang paling membanggakan, aku membeli rumah. Sebuah rumah besar, lebih mewah dari rumah yang pernah kuimpikan, bahkan lebih besar dari rumah mertuaku yang dulu selalu aku rindukan. Rumah dengan halaman yang luas, di mana Ryan bisa berlari bebas tanpa rasa takut. Rumah dengan ruang tamu yang nyaman, di mana aku bisa duduk di sofa mewah sambil memandang keluar jendela, merasakan kebanggaan atas perjalanan hidup yang penuh cobaan. Saat aku dan Ryan memasuki rumah baru itu, aku menatapnya dengan penuh haru. Ryan, ini rumah kita, rumah yang Mama bangun dengan kerja keras, dengan air mata, dan dengan cinta. Kita bisa punya ini, karena kamu adalah alasan Mama bertahan. Ryan memelukku erat, wajahnya cerah penuh semangat. Mama, kita akan terus sukses, ya? Tanyanya dengan mata berbinar. Aku mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Tentu saja, kita akan terus sukses. Karena sekarang, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak hanya memiliki bisnis yang sukses, tapi juga kehidupan yang lebih indah daripada yang pernah kubayangkan. Namun, seperti biasa, hidup tidak pernah berhenti memberikan kejutan. Keberhasilan ini akan memicu sesuatu yang tak terduga. Apa yang akan terjadi ketika masa lalu mulai mengejar kembali? Apakah Arfan, atau bahkan ibu mertuaku, akan muncul kembali untuk mengklaim hak mereka atas kebahagiaanku? Hidup memang selalu penuh dengan kejutan, dan seringkali, kejutan itu datang dalam bentuk kejatuhan yang tak terduga. Begitulah yang terjadi pada Arfan, pria yang dulu selalu merasa di atas angin, menganggap dirinya lebih besar dari dunia ini. Semua kesuksesannya, semua kekayaannya, bahkan reputasi bisnis yang ia warisi dari keluarganya, semuanya runtuh dengan sangat cepat, lebih cepat daripada yang bisa ia bayangkan. Bisnis keluarga yang dulu berkembang pesat kini terpuruk. Arfan yang selalu dibanggakan sebagai pewaris utama dan pemimpin masa depan, kini mendapati dirinya berdiri di atas tumpukan puing-puing kehancuran. Segalanya berawal dari keputusan yang salah, keputusan untuk mempercayakan orang yang salah. Salah satu sahabat dekatnya, yang dulu ia anggap sekutu terbaik, ternyata mengkhianatinya. Dana perusahaan dipindahkan ke rekening pribadi, kontrak-kontrak penting disabotase, dan reputasi perusahaan tercoreng. Arfan yang dulu memiliki kekuasaan, kini hanya bisa menatap kosong surat-surat dari kreditur yang datang bertubi-tubi. Rumah megah yang dulu menjadi simbol kejayaannya, kini harus disita. Setiap aset yang ia miliki,
dari mobil-mobil mewah hingga rumah besar, dilelang untuk menutupi utang yang menggunung. Kehilangan itu datang begitu cepat, seolah-olah dunia yang dibangunnya selama bertahun-tahun hancur hanya dalam satu malam. Suatu pagi yang sunyi, aku mendengar suara pintu diketuk dengan keras di rumah kos yang dulu menjadi tempat perlindunganku. Ketika aku membuka pintu, ada seorang lelaki yang sudah sangat kukenal, Arfan. Wajahnya yang dulu tampak tegap dan penuh percaya diri kini terlihat lusuh, lelah, dan penuh dengan rasa sakit. Bahkan bibirnya tampak bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi terhenti. Laras. Suaranya bergetar, tak mampu menyembunyikan keputusasaannya. Aku butuh bantuanmu. Aku terpaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arfan begitu rapuh. Segala keangkuhan yang dulu selalu ia tunjukkan, kini hilang begitu saja, seperti kabut yang lenyap ditelan matahari. Matanya yang dulu penuh dengan kemarahan dan kebanggaan kini kosong, seperti seorang anak yang kehilangan arah. Bantuan? Kamu? Yang dulu meninggalkan aku begitu saja, yang menghancurkan hidupku? Jawabku dengan suara serak, penuh amarah yang sulit kutahan. Kamu datang ke sini untuk apa, Arfan? Setelah semua yang kamu lakukan? Arfan terdiam, menunduk. Aku bisa melihat betapa berat beban yang ia pikul. Namun, itu tak mengubah kenyataan bahwa aku tak bisa mengabaikan luka-luka yang ia torehkan di hidupku. Luka yang kini masih terus menganga. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, Arfan akhirnya berkata dengan suara yang rendah dan hampir tak terdengar. Ibu aku, dia stroke. Tidak ada yang bisa membantu, Laras. Aku sendiri hancur. Aku terdiam. Kata-kata itu memukul hatiku lebih keras daripada yang kubayangkan. Ibu mertuaku, wanita yang selalu menganggapku tak lebih dari perempuan kampungan dan menghinaku, sekarang terbaring tak berdaya di rumah sakit. Ternyata, hidupnya juga penuh dengan ujian yang tak terduga. Dia tak bisa bicara lagi, tak bisa bergerak. Hanya terbaring, suara Arfan semakin pelan, dan aku bisa melihat betapa dalam rasa penyesalan yang ia rasakan. Aku ingin membantu dia, Laras, aku tak tahu harus bagaimana. Air mata Arfan akhirnya jatuh, dan aku melihatnya, bukan sebagai mantan suamiku, tapi sebagai seorang manusia yang terjatuh dalam kepedihan yang tak bisa ia hindari. Namun, meskipun hatiku terasa tergerus melihat penderitaan yang ia alami, ada bagian dari diriku yang masih tak bisa memaafkan begitu saja. Begitu banyak luka yang ia tinggalkan, terlalu banyak kenangan buruk yang tak bisa kuhapus begitu saja. Kamu ingin aku merasa kasihan? Ingin aku mengasihanimu setelah semua yang kamu lakukan? Suaraku serak, penuh kebencian yang terselip di antara kata-kata. Dulu kamu buang aku, buang anak kita. Dan sekarang kamu datang dengan alasan ini. Arfan mengangguk, tubuhnya terkulai lemah, seolah tak punya kekuatan lagi. Air mata menetes di pipinya, membasahi wajah yang dulu selalu tampak keras. Aku tahu. Aku telah salah, Laras. Aku sudah kehilangan segalanya, dan sekarang aku bahkan hampir kehilangan ibuku. Semua yang aku bangun hancur. Aku menatapnya lama, merasa seperti ada banyak perasaan yang bergejolak di dalam dada. Aku ingin marah, aku ingin membenci, namun ada rasa kasihan yang tiba-tiba datang begitu saja, entah karena melihat penderitaan yang ia alami, atau karena mengingatkan aku pada betapa dalamnya luka yang pernah kuterima. Arfan, aku tidak bisa membantumu. Maaf. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang sudah hampir pecah. Aku telah cukup hancur olehmu. Aku punya hidup baru sekarang. Ryan adalah segalanya. Arfan menatapku,
seolah ingin berkata sesuatu lagi, namun akhirnya dia hanya berdiri diam, seolah pasrah. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan rumah kos itu, menghilang di balik pintu yang perlahan tertutup. Dalam kepergiannya, aku merasa seolah dunia kami yang dulu berputar di sekitar satu sama lain, kini terpisah begitu jauh. Aku dan Arfan, masing-masing terjebak dalam dunia kami sendiri. Namun, meskipun aku mengusirnya, hidup Arfan tak berhenti terpuruk begitu saja. Bukan hanya ibu mertuaku yang jatuh sakit, tapi hidupnya sendiri, hidup yang dulu penuh dengan kemewahan, tak lagi ada. Istri barunya, yang dipilih oleh ibunya dengan harapan bisa memberinya keturunan laki-laki, ternyata mandul. Semua impian itu hancur dalam waktu singkat. Suatu malam, aku mendengar dari Bu Rini yang mengabarkan bahwa Arfan kini tinggal di sebuah apartemen kecil, jauh dari kemewahan yang pernah ia miliki. Ia menanggung segala utangnya seorang diri, tanpa ada lagi yang bisa membantunya. Istrinya, yang dulu ia pilih dengan penuh keyakinan, kini hanya bisa menangis karena tak mampu memberikan anak laki-laki, sesuatu yang selalu menjadi harapan Arfan dan ibu mertuanya. Arfan benar-benar jatuh. "Laras," kata Bu Rini suatu sore, sambil menatapku dengan penuh kasihan. "Dunia memang penuh kejutan. Tapi sepertinya, Arfan harus belajar dari semua kesalahan yang telah ia buat." Aku terdiam mendengarnya. Namun di dalam hatiku, aku hanya bisa berpikir satu hal. Semua yang ia tinggalkan, sekarang terasa jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bangun. Pagi itu terasa biasa saja. Butikku ramai seperti biasa. Suara dering lonceng pintu, celoteh pelanggan yang memilih baju, dan tawa kecil Ryan yang membantuku dengan lincah. Anakku yang kini berusia 8 tahun itu mulai senang bermain di antara rak-rak baju, menawarkan senyum manisnya kepada pelanggan seolah ia pewaris kecil bisnis milikku. Aku sedang merapikan tumpukan kain batik modern yang baru saja datang dari penjahit, ketika dering lonceng pintu kembali berbunyi. Suara yang terdengar biasa, tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam udara yang mendadak berubah. Hening. Dingin. Seperti semesta tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Saat aku menoleh ke arah pintu, dunia seakan berhenti berputar. Di sana, berdiri seorang pria. Sosok masa lalu yang telah lama kukubur dalam-dalam, seseorang yang telah memberiku luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Arfan. Dia berdiri tegak di ambang pintu, tubuhnya sedikit goyah, matanya, Tuhan, matanya tampak begitu lelah dan sayu. Tak seperti dulu, bukan pria angkuh yang selalu tampil sempurna dalam setelan jas mahal. Kini, bajunya sederhana, sedikit kusut, dan wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Kerutan di dahi dan lingkar hitam di matanya adalah saksi bahwa hidup telah membalas semua kesombongannya. Aku terpaku. Ryan yang sedang menata hanger di sisi kiri toko menoleh padaku, lalu ke pria asing itu. Ia menyipitkan mata, lalu bertanya dengan polos, "Ma, siapa itu?" Aku tak menjawab. Tenggorokanku tercekat. Hatiku berdegup keras, seakan menabrak tulang rusuk dari dalam. Arfan tetap berdiri di sana, memandangku dan Ryan dengan tatapan yang tak bisa kuterjemahkan, penuh luka, rindu, dan penyesalan. Langkahnya pelan. Ia mendekat, lalu berhenti hanya beberapa meter dari tempatku berdiri. Aku bisa mencium aroma debu dari jas hujan yang belum lama dilepas. Ia menggenggam tangannya sendiri, seolah mencoba menahan getaran. Dan akhirnya, dengan suara serak yang bergetar, ia bicara. "Aku salah. Maafkan aku, Laras." Kalimat itu jatuh seperti petir yang membelah langit siang. Sesuatu dalam diriku terguncang hebat. Dadaku sesak. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku genggam erat emosi itu.
Aku tidak akan menangis di hadapannya. Tidak lagi. Aku menarik napas panjang, lalu menatapnya lurus-lurus. Kau datang setelah 8 tahun, dan hanya bawa kata maaf. Suara Ryan pelan, namun tegas. Ia maju ke sampingku, berdiri dengan tatapan bingung namun tajam. Kau ayahku? Tanyanya tiba-tiba, menatap pria itu dengan mata coklat yang tajam, mata yang mirip denganku, tapi juga memiliki sedikit bayangan dari Arfan. Arfan menoleh padanya. Matanya semakin berkaca. Bibirnya gemetar. Iya, Ryan, ayahmu. Aku minta maaf karena meninggalkanmu, karena tak pernah melihatmu sejak kau lahir. Aku menggertakkan gigi, menahan gejolak amarah dan kesedihan yang meledak di dadaku. Pria ini, yang dulu mencampakkanku saat aku hamil besar, yang menendangku keluar dari rumah mewah kami tanpa perasaan, kini berdiri di hadapanku dengan wajah penuh penyesalan. Kau tahu apa yang kuhadapi saat itu? Suaraku mulai meninggi, menggigil. Kau tahu aku hampir mati saat melahirkan anakmu ini? Sendirian. Tanpa satupun dari kalian. Arfan mengangguk lemah, seolah setiap kata dariku adalah cambuk yang ia terima dengan pasrah. Aku tahu aku tidak layak dimaafkan. Tapi setiap malam aku dihantui wajah kalian. Setiap langkah hidupku, kutebus dengan rasa bersalah ini. Aku kehilangan segalanya, Laras. Bisnisku, rumahku, ibuku, dan sekarang aku sadar, yang paling besar kuhilangkan adalah kalian. Tangisnya pecah. Arfan menutup wajahnya dengan kedua tangan, berdiri di tengah butikku yang kini sunyi. Semua pelanggan seperti tahu, dan pelan-pelan meninggalkan toko tanpa suara. Ryan menatapnya. Wajahnya bingung, antara ingin tahu, marah, dan kosong. Ia lalu menoleh padaku. "Ma, apa yang harus kulakukan?" Aku menatap anakku. Anak yang dulu kukandung sambil menangis, yang tumbuh bersamaku dalam kerasnya hidup, yang kini berdiri gagah menatap pria yang bahkan tak pernah menyentuhnya sejak lahir. Kau tak perlu melakukan apa-apa, Nak, kataku pelan. Dia memilih meninggalkan kita. Sekarang kita punya pilihan untuk tidak mengizinkannya kembali. Arfan terdiam, lalu berlutut di depan Ryan. Aku tak minta kau memanggilku ayah. Aku tahu aku tak pantas. Tapi, biarkan aku melihatmu tumbuh. Dari jauh pun tak apa. Asal, aku bisa tahu kalau kau baik-baik saja. Ryan terdiam. Ia menunduk. Lalu, dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata, "Kalau benar kau ingin menebus semua, jangan ganggu hidup kami lagi. Buktikan dengan perbuatan. Jangan cuma datang dan menangis." Aku menggenggam tangan Ryan, merasakan kekuatan luar biasa dari anak kecil yang tumbuh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Arfan tak berkata apa-apa lagi. Ia berdiri perlahan, mengangguk, dan berjalan mundur. Sebelum keluar, ia menatapku sekali lagi. Tatapan yang terakhir, dan mungkin satu-satunya yang jujur sejak aku mengenalnya. Pintu butik tertutup kembali. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasa menang. Beberapa hari setelah pertemuan mengejutkan itu di butikku, aku mengira semuanya telah selesai. Aku berharap Arfan hanya lewat seperti bayangan masa lalu, datang sekali lalu lenyap kembali bersama angin penyesalan. Tapi rupanya, dia belum selesai. Pagi itu, saat Ryan dan aku hendak membuka butik, kami mendapati seseorang sudah berdiri di depan pintu. Tubuhnya sedikit membungkuk, jasnya lusuh, dan wajahnya tak tidur semalaman. Jelas, dia telah menunggu sejak fajar. Arfan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gejolak emosi yang langsung naik ke dada.
Ryan berdiri kaku di sampingku, matanya tajam, tak seperti biasanya. Anak itu tahu terlalu banyak untuk usianya, dan luka-luka yang diwarisinya dari masa lalu membentuk keteguhan yang kadang membuatku tertegun. "Laras?" Arfan memanggil lirih. Suaranya serak. "Aku mohon, tolong dengarkan aku kali ini." Aku menggeleng perlahan, berusaha tetap tenang. "Untuk apa lagi kau datang, Arfan? Kami baik-baik saja tanpamu." Ryan tumbuh tanpa kekurangan cinta, tanpa perlu melihat ibunya dicaci dan disiksa. Tapi hari itu, Arfan tak menyerah. Ia tiba-tiba berlutut di hadapan anak yang dulu bahkan tak ingin ia lihat saat lahir. Matanya memerah, kedua telapak tangannya menangkup memohon, dan wajah itu benar-benar hancur. "Ryan, Nak, aku minta maaf. Aku bukan ayah yang baik. Aku bukan suami yang baik. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan. Satu saja. Bukan untuk kembali, tapi untuk menebus semua yang telah kuperbuat." Ryan menatapnya dingin. Sorot matanya seperti kaca yang memantulkan semua luka yang sudah lama ia kubur di balik senyuman. Tidak ada air mata. Tidak ada tangisan. Hanya ketegasan yang menyayat hati. "Ayah?" Ryan menyebutnya pelan. Nadanya datar, nyaris tanpa emosi. "Bukankah ayah buang ibu karena takut aku perempuan?" Seketika, dunia seolah membeku. Arfan menunduk. Tubuhnya gemetar. Ia menangis. Bukan lagi sekadar tangis malu, tapi jeritan pilu dari seorang pria yang akhirnya menyadari betapa dalam luka yang ia tinggalkan. Air matanya jatuh satu persatu di lantai, membasahi debu dan luka yang tak bisa dibersihkan oleh waktu. "Aku bodoh, Ryan," katanya terbata. "Aku termakan ambisi, gengsi, dan tekanan yang kubiarkan menghancurkan hidupku. Aku kehilangan semuanya karena kebanggaanku sendiri. Tapi yang paling membuatku menyesal, aku kehilangan kalian." Aku berdiri di belakang Ryan, jantungku berdegup kencang, tapi tetap diam. Biarlah kali ini Ryan yang bicara. Biarlah anakku yang memilih bagaimana ia ingin menyembuhkan hatinya sendiri. "Ibu tidak butuh belas kasihanmu," ucap Ryan tegas. "Dan aku tidak butuh ayah yang datang setelah semua jadi mudah." Arfan menggigit bibir, menahan isak. "Aku tak minta kau memanggilku ayah. Aku hanya ingin kesempatan untuk ada, walau dari jauh." "Kesempatan?" Ryan menatapnya dalam-dalam. "Kesempatan sudah habis sejak hari kau tutup pintu mobil dan biarkan ibu berdiri di tengah hujan, hamil tua, dengan koper di tangan." Suasana hening. Bahkan angin pun seakan tak berani lewat. Aku menunduk pelan. Hati seorang ibu, setegar apapun, tak bisa sepenuhnya tahan melihat dua sisi ini. Tapi aku tahu, ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang kebenaran yang akhirnya harus dihadapi. Arfan berdiri perlahan. Matanya basah, wajahnya pasrah. Tapi ada sesuatu dalam tubuhnya yang tampak runtuh. Ia tahu, penyesalan kadang datang tepat waktu, namun tak selalu datang untuk dimaafkan. "Aku akan pergi, Laras. Ryan. Tapi aku akan tetap menepati janji. Aku akan buktikan kalau aku benar-benar ingin berubah. Bukan demi kau memaafkan, tapi karena aku sudah tak ingin jadi pria yang sama." Ia melangkah pergi. Tak ada yang menahannya. Tak ada yang memanggilnya. Tapi di dalam dadaku, kurasakan sejumput beban, berat, getir, namun akhirnya bisa aku lepaskan perlahan. Ryan menggenggam tanganku, dan saat aku menatapnya, ada air mata yang jatuh di pipinya. "Aku tidak benci dia, Ma. Tapi aku belum siap untuk memaafkan," bisiknya lirih.
Aku mengangguk pelan, menahan air mataku sendiri. Dan itu tak apa-apa, Nak. Kita semua sembuh dengan cara dan waktu masing-masing. Aku pikir setelah Arfan muncul, semuanya akan mereda. Aku ingin hidupku kembali tenang bersama Rayyan, menjalankan butik dan membesarkan anakku dalam damai. Tapi ternyata masa lalu belum selesai menguji kekuatan hatiku. Pagi itu cuaca mendung. Hujan semalam masih menyisakan bau tanah yang lembab. Butikku baru saja dibuka ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan pintu. Aku menoleh sekilas, tidak terlalu peduli. Tapi kemudian, pintu mobil terbuka dan seseorang yang sangat aku kenal diturunkan perlahan dari dalam, ibu mertua. Ia tampak rapuh, duduk di kursi roda, tubuhnya dibungkus selimut tebal. Wajahnya tak lagi setegas dulu. Keriputnya dalam, matanya cekung, dan ekspresinya entah bagaimana, menyiratkan ketakutan yang aneh. Bersamanya, seorang perawat dan seorang sopir tampak membantu mendorong kursi rodanya ke arah pintu butikku. Hatiku seketika dingin. Jemariku yang sedang merapikan etalase baju terhenti. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantung yang tiba-tiba melonjak. Satu bagian dari diriku ingin membalikkan badan dan pergi. Tapi bagian lain, ingin melihat sejauh mana mereka akan berani datang untuk merangkak kembali padaku. Rayyan keluar dari ruang belakang. Ia berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ia tahu. Sejak pertemuan dengan Arfan, anak itu belajar mengenali tanda-tanda badai yang datang dari masa lalu. Perawat itu mendorong kursi roda masuk ke butik, lalu berhenti beberapa langkah dariku. Suasana hening. Pelanggan yang ada mendadak sunyi, sebagian perlahan melangkah pergi, memberi ruang. Dan kemudian, ibu mertua membuka suara. Suaranya serak, jauh dari nada tajam yang dulu sering menyayat hatiku. "Laras," katanya lirih, air matanya mulai mengalir. Aku datang bukan untuk menyakiti. Aku datang untuk memohon." Aku hanya diam. Wajahku datar. Hatiku mengeras seperti batu. Wanita di depanku ini, dulu yang dengan ringan berkata aku perempuan kampungan, rahimku payah, bahkan menertawakanku saat aku dibuang dalam kondisi hamil tua. "Aku salah, aku terlalu angkuh," lanjutnya. "Dulu aku pikir, kau hanya penghalang. Aku ingin cucu laki-laki, aku ingin kehormatan keluarga. Tapi lihatlah, cucu yang dulu kami tolak, kini menjadi cahaya." Tangisnya pecah. Ia menyentuh dada, menahan isak. Arfan hidupnya hancur. Aku, bahkan tak bisa berjalan lagi. Tuhan hukum kami. Kami menyesal, Laras. Kami benar-benar menyesal. Aku menatapnya lama. Tanganku masih digenggam Rayyan, dan anakku itu hanya menunduk, tak bicara sepatah kata pun. Mungkin ia masih bingung, atau mungkin sudah tak ingin lagi membuka luka yang mulai sembuh. Akhirnya aku bicara. Suaraku pelan, tapi setiap kata keluar dengan tajam seperti pisau yang terasa sempurna. "Dulu, saat aku menangis di depan gerbang rumah kalian mengusirku. Aku hamil 8 bulan, tanpa uang, tanpa tempat tinggal. Aku berdiri di tengah hujan, membawa koper, berharap ada sedikit belas kasihan. Mataku mulai memanas, tapi aku tidak menangis. Aku tidak akan menangis di hadapan mereka lagi. Kalian tutup pintu, kunci gerbang dan berkata aku hanya beban. Tak berguna. Perempuan kampungan." Ibu mertua menangis semakin keras. Tapi aku tetap melanjutkan. "Sekarang saat aku berdiri di sini, di butik yang kubangun dari air mata dan darahku sendiri, saat anak yang kalian tolak tumbuh menjadi kebanggaanku, kalian datang. Dengan kursi roda, dengan air mata, dengan wajah memelas.
Aku mendekat, menunduk hingga wajah kami sejajar. Tapi maaf, aku bukan Tuhan. Aku tak punya kewajiban memberi pengampunan. Ia menggenggam tanganku. Tangannya dingin dan gemetar. Laras, kau perempuan baik. Aku tahu kau punya hati. Aku melepaskan genggamannya pelan, tegas, lalu berdiri tegak. Justru karena aku punya hati, aku tidak membiarkan orang-orang yang menghancurkanku kembali masuk semudah itu. Ryan menarikku perlahan ke belakang, lalu berdiri di depan neneknya. Matanya tajam, seperti ayahnya dulu, tapi dengan keberanian yang tak pernah dimiliki Arfan. Nenek, ibu tidak butuh belas kasihan. Dan aku tidak pernah butuh keluarga yang dulu menolak kehadiranku. Ibu mertua terisak, tapi aku mengangguk pada perawat untuk mendorong kursi rodanya keluar. Perawat itu tampak canggung, tapi akhirnya mengerti dan membawa ibu mertua kembali ke mobil. Saat mobil itu pergi, aku berdiri di depan butik, merasakan hembusan angin di wajahku. Entah kenapa, aku tidak merasa puas. Tapi aku merasa bebas. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Langit cerah, tapi dadaku terasa mendung. Aku duduk di antara para orang tua di aula sekolah, mengenakan blus putih dan celana panjang sederhana. Hari ini ada rapat wali murid sekaligus pengumuman prestasi akhir tahun. Ryan, seperti biasa, masuk 3 besar. Tapi kali ini, ada satu momen yang membuat dadaku berdebar tak karuan. Pihak sekolah akan mengumumkan siswa dengan nilai akademik dan moral terbaik, dan mereka ingin nama lengkap orang tua dibacakan di panggung, untuk dokumentasi dan penghargaan. Aku tahu ini hanya formalitas, tapi ternyata bagi Arfan ini berarti lebih dari itu. Sudah beberapa hari ini, Arfan terus mencoba mendekati Ryan. Lewat hadiah, pesan singkat, bahkan sempat mengantar ke sekolah diam-diam. Tapi Ryan tetap keras. Anakku sudah terlanjur menutup pintunya. Dan hari ini, Arfan datang. Aku melihatnya dari kejauhan, berdiri di sisi parkiran, mengenakan kemeja biru tua dan celana bahan. Ia terlihat rapi, tapi sorot matanya kosong. Seperti pria yang kehilangan arah. Saat nama Ryan dipanggil, semua mata tertuju ke panggung. Anak itu melangkah mantap, dengan kemeja putih dan dasi biru. Wajahnya tenang, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras, seperti menahan sesuatu. Ryan Zafran Larasati, ucap kepala sekolah di mikrofon, putra dari Ibu Larasati. Tepuk tangan menggema. Beberapa orang sempat melirik ke arahku, memberikan senyuman ramah. Tapi aku tidak sempat membalas. Fokusku tertuju pada satu hal. Arfan, yang kini berdiri kaku di belakang pilar, wajahnya tampak hancur. Ia berharap namanya disebut. Ia berharap anak itu mengakuinya, meski hanya secara simbolis. Tapi Ryan memilih nama belakangku. Terima kasih, Bu Laras, kata kepala sekolah sambil menyerahkan sertifikat padaku dan Ryan. Ibu luar biasa. Aku hanya tersenyum kecil, sopan. Tapi di dalam, hatiku bergetar. Bukan karena bangga, tapi karena luka lama yang kembali berdetak pelan. Setelah acara usai, orang tua mulai bubar. Aku dan Ryan berjalan keluar aula. Di parkiran, Arfan masih berdiri. Tangannya menggenggam sesuatu, hadiah, mungkin, atau surat. Entahlah. Tapi saat kami lewat, ia mendekat beberapa langkah. Ryan, panggilnya lirih. Boleh bicara sebentar, Nak? Ryan berhenti, menatap pria itu dengan wajah datar. Saya bukan Nak MU, ucapnya pelan. Dan saya tidak punya ayah selain Mama. Ucapannya seperti cambuk. Arfan terhuyung sedikit, dan hadiah yang digenggamnya jatuh ke aspal.
Ia membungkuk, memungutnya perlahan, lalu tetap berdiri di tempat, memandangi kami saat berjalan pergi. Tapi tiba-tiba, aku menoleh. Dan yang kulihat adalah pemandangan yang membuat hatiku remuk namun tak bisa kutolong. Arfan terduduk di tanah. Ia menangis. Bahu lebarnya terguncang. Tangisnya bukan sekadar sedih. Itu adalah isak dari seseorang yang benar-benar kehilangan arah. Di tengah parkiran sekolah, di antara mobil-mobil mewah para orang tua murid, Arfan seperti anak kecil yang tidak tahu harus kemana. Rayyan menoleh padaku. Matanya tetap dingin, tapi ada sedikit keraguan di sana. "Ma, kenapa aku tidak merasa puas setelah melihat dia menangis?" tanyanya pelan. "Kenapa rasanya tetap kosong?" Aku menghela napas panjang, lalu memeluk bahunya. "Karena balas dendam tidak pernah menyembuhkan, Nak. Ia hanya menunda rasa sakit." Kami berjalan menuju mobil. Hatiku sesak, tapi aku tidak mendekat ke Arfan. Tidak kali ini. Luka yang ia buat terlalu dalam, dan aku butuh waktu untuk memastikan apakah ia benar-benar berubah atau hanya sekadar menyesal karena kehilangan. Aku menatapnya dari kaca spion saat mobil kami bergerak. Ia masih di sana, duduk di aspal, menangis dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah karena memilih untuk tidak kembali. Waktu telah menjahit semua luka, tapi tidak pernah benar-benar menghapus bekasnya. Beberapa luka memang sembuh, tapi jejaknya tetap tinggal, menjadi bagian dari siapa aku sekarang. 5 tahun telah berlalu sejak malam kelam ketika aku diturunkan di tengah hujan oleh pria yang dulu bersumpah mencintaiku. 5 tahun sejak aku ditolak, dipatahkan, dan dipaksa untuk berdiri dengan tulang belakangku sendiri. Kini, aku duduk di sofa ruang tamu apartemenku yang menghadap ke langit kota. Di layar televisi, wajahku muncul. Bukan sebagai korban. Bukan sebagai janda yang dibuang. Tapi sebagai simbol kekuatan. Larasati N. Rayyan, desainer muda yang jadi inspirasi nasional. Begitu judul tayangan itu. Aku diwawancarai oleh seorang presenter ternama, membahas perjalanan hidupku dari nol, dari titik nadir, dari kehancuran menuju kebangkitan. Dan di suatu tempat yang jauh dari sini, seseorang menonton acara itu dalam diam. Seorang pria yang dulu mengangkat kepalanya tinggi, kini duduk di kursi reot sebuah kontrakan kecil, mengenakan kaos lusuh, dan memegang segelas kopi yang dingin sejak sejam lalu. Arfan. Ia menatap layar televisi dengan mata kosong, namun berkaca-kaca. Wajahnya yang dulu selalu terawat kini terlihat lelah. Kumis tipis tumbuh tak terurus. Dinding di sekelilingnya kosong, kecuali beberapa piagam lama yang sudah menguning dan bingkai foto pernikahan barunya, yang kini tinggal kenangan. Istrinya, wanita pilihan ibunya yang dulu dielu-elukan karena subur, telah menceraikannya. Setelah bertahun-tahun mencoba, dokter memvonis wanita itu tidak bisa memiliki anak. Ironis. Sementara anak yang dulu ia tolak mentah-mentah, anak yang katanya tak pantas lahir di rumahnya, justru anak itu kini menjadi simbol harapan. Dan Arfan? Ia hanya sendirian. Usaha baru yang ia rintis berkali-kali tak pernah bangkit. Setiap rencana gagal, setiap kerja sama kandas. Nama baiknya di dunia bisnis tenggelam bersama kebangkrutannya. Para kolega menjauh. Sahabatnya mengkhianati. Bahkan keluarganya, yang tersisa hanya ibunya yang kini sakit dan dirawat di panti. Ketika Laras muncul di TV, anggun, cerdas, dan percaya diri, Arfan hanya bisa memeluk lututnya sendiri. Matanya tak bisa lepas dari layar. Suara Laras yang dulu selalu ia abaikan, kini menjadi satu-satunya suara yang mampu membuatnya merasa hidup. Saya tidak pernah menyangka bahwa ditolak bisa jadi titik balik.
Tapi mungkin Tuhan sengaja menjatuhkan saya ke dasar agar saya tahu seberapa tinggi saya bisa bangkit. Ucapku di layar. Arfan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena rasa malu dan penyesalan yang tak akan pernah bisa diperbaiki. Maaf, Laras, bisiknya pelan, pada layar yang tak akan pernah menjawab. Aku bodoh, aku kejam, aku hancurkan segalanya yang paling berharga dalam hidupku. Ia menggeser pandangannya ke sebuah foto lama. Aku, saat masih muda, tersenyum memegang test pack dengan 2 garis merah, kebahagiaan yang dulu ditertawakan. Ia menggenggam foto itu dan menangis lebih dalam. Kau menang, Laras, kau menang bukan karena membalas. Tapi karena kau mampu berdiri saat aku jatuh berkeping-keping. Dan aku tak pernah berniat membalas. Aku hanya hidup. Aku hanya bertahan. Dan Tuhan yang membalas segalanya. Karma memang tidak pernah terburu-buru. Ia berjalan pelan, tapi pasti. Dan saat ia datang setimpal. Langit Jakarta sore itu dihiasi semburat jingga yang hangat. Aula besar tempat final kompetisi desain busana nasional diselenggarakan dipenuhi para tokoh penting di dunia mode, juri-juri ternama, media nasional, dan para tamu undangan berpakaian anggun. Tapi tak ada yang mampu mencuri perhatianku lebih dari sosok muda yang berdiri di atas panggung, menunduk saat namanya dipanggil sebagai juara pertama. Rayyan Zafran Larasati. Tepuk tangan menggelegar. Sorotan lampu menyinari wajah tampannya yang tampak tenang namun penuh emosi. Ia mengenakan jas hitam yang ia rancang sendiri. Simple, elegan, tapi dengan sentuhan keberanian di detailnya. Sama seperti dirinya. Tanganku bergetar saat melihatnya melangkah ke podium, menerima piala bergengsi itu dengan anggukan hormat. Kamera media berebut mengambil gambar. Wajahnya akan segera menghiasi halaman depan majalah fashion ternama. Namun bukan hanya prestasi itu yang membuatku meneteskan air mata, melainkan kata-kata yang ia ucapkan setelahnya. Kemenangan ini, katanya, menatap lurus ke arah para penonton, bukan hanya untuk saya, tapi untuk seseorang yang sejak awal percaya saya bisa melampaui semua luka. Ia menarik napas sejenak. Sorot matanya tak berubah, tapi suaranya mulai bergetar. Untuk ibuku, wanita yang dibuang hanya karena mengandungku. Untuk wanita yang dihina, dikucilkan, dan ditinggalkan di tengah hujan saat perutnya menanggungku, tapi ia tidak pernah berhenti berjalan. Ia membesarkanku dengan tenaganya sendiri, mencintai tanpa syarat, dan berdiri lagi meski dunia menginjaknya. Aku, anak yang dulu ditolak, kini jadi kebanggaan. Hening sejenak. Lalu gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Tapi aku hanya diam. Air mata jatuh perlahan di pipiku. Aku duduk di barisan depan, mengenakan kebaya hitam dengan bordir emas, hasil tangan sendiri. Di sebelahku, kursi kosong yang sengaja tak kuisi. Kursi itu bukan untuk seseorang yang tertinggal di masa lalu. Kursi itu adalah simbol bahwa aku tak butuh siapapun untuk menggenapkan hidupku selain cinta yang aku lahirkan sendiri. Rayyan menuruni panggung, dan langkahnya langsung menuju satu arah. Aku. Ia memelukku erat, seolah tak ada kamera, tak ada wartawan, tak ada dunia lain selain pelukan kami. "Ma," bisiknya, "aku berhasil." "Iya, nak, kau lebih dari berhasil, kau membuktikan segalanya, tanpa menyakiti siapapun. Karena begitulah aku mengajarinya. Bukan balas dendam yang kuberikan, tapi pelajaran. Bahwa wanita yang kuat tidak membalas dengan kebencian. Ia membalas dengan keberhasilan, dengan keteguhan, dengan elegansi. Dan kepada dunia yang dulu menertawakanku, kini aku berdiri, tanpa harus berteriak,
tanpa harus menunjuk-nunjuk masa lalu. Aku hanya tersenyum. Karena kadang, pembalasan paling indah adalah ketika mereka yang pernah meremehkan harus menunduk, bukan karena aku membalas, tapi karena aku tetap berdiri. Cerita ini menggambarkan betapa kejamnya prasangka dan ego seorang suami yang hanya menginginkan anak laki-laki hingga tega mengusir istrinya yang sedang hamil. Namun, ketabahan seorang istri, kekuatan cinta seorang ibu, dan keajaiban hidup membalikkan segalanya. Anak yang dulu ditolak karena dikira perempuan, ternyata justru laki-laki, dan tumbuh menjadi anak yang cerdas, berprestasi, dan penuh kasih. Sang ibu, yang pernah dihina dan dibuang, bangkit dari keterpurukan dengan kerja keras dan keberanian. Ia membuktikan bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa ditentukan oleh jenis kelamin anak yang dikandung, apalagi oleh penilaian kejam dari orang lain. Akhirnya, suami yang dulu mengusir kini hidup dalam penyesalan dan kesepian. Kehilangan segalanya, istri, anak, harta, dan kehormatan. Sementara sang ibu dan anaknya berdiri kokoh, menjadi simbol kekuatan dan pembalasan elegan yang lahir dari luka terdalam. Pelajaran dari cerita ini: jangan pernah meremehkan cinta seorang ibu, dan jangan menilai anak bahkan sebelum ia lahir. Karena yang ditolak hari ini, bisa menjadi satu-satunya harapanmu di masa depan.